Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan Ustazah Adel dan Ustazah Nurul. Kita sudah memasuki tema 3, subtema 2, yaitu tentang apa, Us? Kegiatan di siang hari. Iya. Kegiatan di siang hari, biasanya anak-anak melakukan apa saja ketika siang hari? Coba kita cek. Nah, coba kita lihat ya. Di gambar itu ada segerombolan anak atau sekelompok anak yang keluar dari sekolah setelah melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, coba kita lihat di situ ada Udin, ada Siti dan kawan-kawan melakukan kegiatan di sekolah pada siang hari. Apakah kegiatan itu? Kegiatannya yaitu beranjak untuk pulang ke rumah setelah dari sekolah. Nah, berarti kegiatan di siang hari yaitu kegiatan pulang sekolah. Ada apa saja ketika pulang sekolah? Di sini ada cerita, yaitu tentang Dayu. Dayu pulang sekolah. Setiba di rumah, Dayu mengetuk pintu. Ibu menyambut Dayu dengan gembira. Dayu tampak lelah. Dayu membuka sepatu dan merapikannya. Dayu meletakkan tas dan berganti baju. Dayu cuci tangan lalu makan. Setelah makan, Dayu istirahat sejenak. Ibu menyuruh Dayu untuk tidur siang. Dayu patuh kepada ibunya. Bagaimana dengan kalian? Nah, setelah itu kegiatan Dayu pun dilanjut dengan yaitu Dayu mempunyai kebiasaan baik. Pulang sekolah, Dayu merapikan tasnya. Dayu juga merapikan sepatu dan bajunya. Sambil istirahat, Dayu suka membaca. Sesekali Dayu menonton TV. Nah, bagaimana dengan kegiatan kalian? Apakah kebiasaan anak-anak ketika pulang sekolah? Apakah seperti Dayu? Yaitu mencium kedua tangan orang tua, merapikan baju dan tas serta sepatu di tempatnya, atau bagaimana? Nah, coba ya, kita laksanakan kegiatan seperti Dayu di rumah. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Mana kebiasaan yang baik? Jika kebiasaan itu baik, beri centang ya. Namun jika kebiasaan itu tidak baik, maka dikasih tanda silang. Dan jangan lupa diberikan alasan. Nah, coba gambar mana yang harus dicentang? Ya, benar. Gambar ke-1, yaitu Dayu meletakkan sepatu di rak meja. Untuk gambar 2, ketika Dayu sampai di rumah, sepatunya berantakan. Dikasih centang atau silang? Ya, dikasih tanda silang. Selanjutnya yaitu Dayu sedang cuci tangan. Dikasih centang atau silang? Nah, benar, dikasih centang. Yang terakhir, yaitu Dayu sedang membantu ibunya memasak di dapur. Dikasih centang atau silang? Ya, benar sekali, dikasih centang. Nah, selanjutnya di sini ada Dayu, Siti, dan Lani. Coba kita perhatikan mereka sedang apa ya? Nah, salah satu kegiatan Dayu di siang hari adalah menari. Dalam tari ada gerakan cepat dan lambat. Gerak tari cepat iringannya cepat, sedangkan gerak tari lambat iringannya lambat. Kali ini kita akan belajar gerak cepat dalam tari. Iringan musik cepat untuk latihan gerak cepat. Iringan musik lambat untuk latihan gerak lambat. Contoh tarian tradisional yang gerakannya cepat yaitu tari saman dari Aceh. Dayu dapat berlatih gerak cepat dalam tari dengan mengikuti gerak tari ayam. Nah, anak-anak antara Dayu, Siti, dan Lani itu melakukan gerakan cepat. Nah, salah satu gerakan cepat di sini adalah tari saman. Nah, ini adalah contoh dari tarian saman. Dari mana itu? Tari saman itu dari mana ya, Us ya? Nah, tari saman itu dari Aceh. Nah, anak-anak bisa melihat gerakannya
dan formasinya, yaitu tata letak orang dan gerakannya. Ya, selanjutnya yaitu kita akan berlatih membaca dengan nyaring bersama Siti. Coba perhatikan Siti sedang melakukan kegiatan apa ya? Kita baca bersama-sama ya. Pulang sekolah, hari sudah siang. Sekolah telah usai. Siti segera pulang ke rumah. Sampai di rumah, Siti beristirahat. Sambil beristirahat, Siti membaca buku. Siti mengulang pelajaran di rumah. Siti suka belajar. Dia ingin jadi anak yang pintar. Nah, bagaimana kalau anak-anak? Apakah sama kegiatannya dengan Siti, yaitu rajin membaca di rumah? Wah, hebat kalian. Nah, Siti selain belajar membaca di rumah, Siti juga belajar berhitung. Coba kita lihat. Yang pertama, warna kuning. Ada gambar apa itu? Gambar apa ya itu, Usia? Nah, itu namanya buah lemon. Nah, coba kita lihat. Perhatikan pada kotak yang paling depan. Di lemon itu jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Di kotak yang selanjutnya, sampingnya yaitu ada lemon lagi. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. Di bawahnya ada angka 1, yaitu puluhan. 6 yaitu satuan. Coba kita lihat pada lingkaran yang di dalamnya terdapat titik 3. Ada angka 16. Anak-anak, yaitu kotak pertama dan kotak kedua itu dijumlah. Ketika dijumlah, hasilnya bisa dituliskan pada lingkaran pada titik 3, yaitu angka 16. Di bawahnya, 16 menggunakan abjad Indonesia. Diperhatikan ya, 16 di sini, 1 itu adalah puluhan, 6 adalah satuan. Nah, Ustazah kasih tahu. 16 diperhatikan, 1 itu ada di depan, 6 ada di belakang. Jadi ketika ada angka di depan itu dinamakan puluhan. Ketika angka yang ada di belakangnya itu dinamakan satuan. Jadi bisa dikatakan puluhan dan satuan jika terdiri dari 2 angka. Selanjutnya yaitu ada apa yaitu, Usia? Ternyata itu ada Kacang. kacang. Ada berapa kacangnya? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ada 10. Nah, seperti kata Ustazah Nurul tadi, yang kotak kedua kita hitung bersama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketika dijumlahkan, keduanya menjadi 17. Seperti kata Ustazah Nurul, jika di depan yaitu namanya puluhan. Angka pertama namanya puluhan. Sedangkan angka di belakangnya, angka yang tepat di belakang puluhan namanya satuan. Pintar. Nanti anak-anak silakan bisa diisi titik-titik yang kosong. Selanjutnya ada apa itu yang hijau? Nah, yang hijau ini juga namanya kacang, tapi beda dengan kacang yang berwarna coklat. Nah, anak-anak, di situ sudah tertera bahwa 1 puluhan dan 8 adalah satuan. Jadi pada kolom yang berlingkar, yang berbentuk lingkaran pada titik 3 itu, anak-anak tinggal mengisi angka 18. Fahim tuh? Fahimna. Selanjutnya, di sini juga ada lagi. Yaitu tentang penjumlahan. Nah, coba kita belajar. Penjumlahan yang atas ya.
Yang pertama, 10 ditambah 3 sama dengan 13. Nah, 13 di sini 1 adalah puluhan, 3 adalah satuan. Jadi diingat-ingat ya. Yang depan adalah puluhan, yang belakang adalah satuan. Nah, coba di sini kita lihat. Ada bawang merah. Yang di dalam kotak titik-titik. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kita tulis angka 1. Sampingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis angka 6 pada kolom satuan. Jadi total semua bawang merah yang ada di situ yaitu 16. Nah, coba kita perhatikan pada kolom yang berbentuk angka seperti segitiga di samping itu, pada kolom dan pada kolom lagi ditarik ke bawah. Jadi, kolom pertama atau pada lingkaran yang pertama itu kita isi angka 1, pada kolom sampingnya setelah dan kita tulis angka 6. Jadi antara 1 dan 6 ketika dijumlah jadi angka 16. Bisa dipelajari anak-anak di rumah? Oke, kita lanjut. Yaitu bawahnya ada tangkai daun ya sepertinya. Nah, itu coba kita hitung yang bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Selanjutnya di kotak kedua yaitu ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, ada 8. Seperti kata Ustazah Nurul, 10 dan 8 digabungkan dijumlahkan menjadi angka 18. Pinter. 18 kita letakkan di kotak pertama. Selanjutnya sama dengan itu berapa ya? Puluhannya dikasih angka berapa untuk puluhan? Ya, benar dikasih angka 1. 1 sebagai puluhan. Kalau 8 berarti jadi angka satuan. Pintar. Jadi untuk angka 18, angka yang pertama 1 di depan sendiri menjadi puluhan, sedangkan 8 angka keduanya menjadi satuan. Pintar. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran lagi bersama Ustadzah ketika melakukan daring. Semoga ilmu yang Ustadzah kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat belajar dan terima kasih.